Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maskur Afandi, PAIB semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang model penilaian kelas untuk pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum merdeka yang berbasis cinta. Ya, langsung saja, dalam daftar isi di sini ada konsep dasar penilaian dan prinsip penilaian dan jenis-jenis penilaian dan semacamnya. Oke, lanjut. Yang pertama, konsep dasar penilaian pembelajaran. Di sini ada antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi tes itu adalah alat untuk prosedur untuk mengukur kemampuan. Kalau pengukuran adalah proses memberikan angka terhadap hasil tes sesuai aturan. Kalau penilaian, proses menginterpretasikan hasil pengukuran untuk memahami kemampuan siswa. Kalau evaluasi, proses menentukan makna dari dan nilai dari hasil penilaian. Dalam tes ini fokus utamanya mengumpulkan data pengukuran, kuantifikasi hasil penilaian, analisis, dan evaluasi pengambilan keputusan terhadap kualitas belajar. Contohnya nih, tes tulis tentang rukun iman. Kemudian pengukurannya yaitu skor dari 85 sampai 100 dalam tes pemahaman Al-Quran. Kemudian penilaiannya, sikapnya sopan, anak dia itu sopan, santun, dan juga keterlibatan diskusi dalam toleransi. Kemudian evaluasinya, maka pengevaluasian pemberhasilan pembelajaran akhlak melalui tingkat sikap. Kemudian prinsip penilaian. Penilaian itu ada kalanya prinsip berkeadilan, ada kalanya prinsip edukatif. Kalau keadilan, yaitu setiap peserta itu mendapat kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, dan gender. Jadi meskipun miskin, kaya, ataupun dia berkebutuhan khusus, itunya sama. Kemudian implementasinya, penilaian berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, kriterianya transparan dan terukur, berorientasi transparan dan berorientasi pada kompetensi dan bukan perbandingan. Kalau edukatif, penilaiannya itu harus mendidik, mendorong, dan menumbuhkan karakter, bukan sekedar mengukur. Implementasinya berarti penilaian ini hanya sebagai proses belajar dan juga interaksi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Interaksi nilai KBC-nya yaitu menghargai cara siswa menafsirkan makna adab. Kalau yang integrasi nilai KBC yang edukatif, yaitu guru bisa mempertimbangkan konteks emosional siswa. Kemudian lanjut, jenis-jenis penilaian dan taksonomi tujuan. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu adalah menjelaskan pengertian, dalil, dan contoh perilaku adab kepada sesama manusia. Yaitu indikatornya bisa dengan mengingat ayat atau hadis tentang pentingnya berbuat baik, kemudian memahami makna adab dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh konkret perilaku yang adab yang sesuai dengan syariat. Penilaiannya bisa dengan kuis, tanya jawab, dan lisan. Kemudian yang ranah afektif, yaitu adalah tujuannya itu menunjukkan sikap bisa menghargai sesama manusia, sopan santun, dan memiliki empati terhadap teman. Kemudian indikatornya bisa menyapa dengan guru, menghargai pendapat orang lain, dan membantu teman ketika mengalami kesusahan. Jenisnya bisa dengan menggunakan penilaian formatif dan sumatif, yang mana itu menggunakan observasi harian, jurnal, dan penilaian teman. Kemudian ranah psikomotoriknya, yaitu adalah mempraktikkan perilaku adab kepada sesama manusia melalui kegiatan nyata. Indikatornya adalah keterampilan komunikasi sopan, melaksanakan peran sosial, menyesuaikan perilaku, dan lain-lain. Jenis penilaiannya bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan portofolio proyek, dan role play. Kemudian fokus tujuan dari ranah kognitif tadi adalah bisa mengetahui secara mendalam. Seperti halnya kita dengan diskusi sehingga kita tahu secara detail. Kemudian efektif
kita bisa fokus tujuannya itu menghargai seseorang, berpendapat seseorang, dan meneladani nilai. Psikomotorik yaitu mempraktikkan adab secara nyata, jadi role play. Kemudian perencanaan pertemuan dan kurikulum merdeka. Topik di sini adalah meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada CP, peserta didik mampu memahami, meneladani, dan menerapkan akhlak Rasul. Analisisnya berarti yang dinilai itu kritis, berakhlak, dan cinta tanah air. Kriterianya dalam ketercapaian KKTP ini yaitu dia bisa menjelaskan secara runtut makna akhlak Rasul. Kemudian perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, berakhlak. Kemudian partisipasi aktif. Sehingga nanti rubrik penilaiannya itu kalau skor 4 berarti dia sangat baik, bisa menjelaskan secara detail, logis, dan aplikatif. Kalau penilaian 3 maka cuma baik, kalau 1 masih belum tercapai dengan ketidakmampuan anak tersebut. Kemudian perumusan, berarti maka tujuannya itu menjelaskan makna akhlak Rasul dan penerapannya dalam sehari-hari. Contohnya Rasul itu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian sikap peduli dan cinta tanah air. Sehingga nanti konservasinya itu 3,51 sampai 4 berarti sangat baik. Tuh. Kemudian instrumen penilaian autentik. Nah, di sini ada gerakan akhlak mulia, yaitu mendorong, meladani, sama langkah-langkah pelaksanaan berarti menentukan tema akhlak dulu, kemudian merancang proyek, kemudian pelaksanaan proyek, kegiatan nyata di sekolah, kemudian laporan tertulis, kemudian refleksi diri. Instrumen penilaian berarti aspek dalam segi kognitifnya itu 30%, psikomotoriknya 40%, dan aspek afektif secara dan nilai KBC cuma 30%, sehingga nanti total nilai itu 100%. Panduan refleksinya, nilai akhlak Rasul yang paling saya rasakan selama proyek ini contohnya ada segini bagian-bagian. Kemudian saya belajar untuk lebih giat lagi dan semacamnya. Dan kegiatan ini bisa membuatkan saya sadar menjadi pelajar bahwa berakhlak mulia itu berarti sangat penting dan semacamnya. Kemudian instrumen penilaian non-tes lainnya dan tes tertulis. Oke. Ini penilaian yang non-tes, identitas mata pelajaran PAI, meneladani. Ini ada contoh yang tes tertulis. Contoh, Rasulullah dikenal sebagai pribadi al-amin, yang berarti apakah pintar, dapat dipercaya, dan pemimpinnya tegas. Kemudian yang kedua, salah satu contoh perilakunya bagaimana perilaku Nabi, ya tidak mencontek, mengaku kesalahan. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang esai, jelaskan mana sifat amanah, bagaimana cara amanah adalah dapat dipercaya, menjaga piket, contohnya kehidupan sehari-hari, menjaga tugas piket secara baik, dia tidak menyontek kepada teman dan mengembalikan barang pinjamannya. Pedoman perskoran berarti kalau skor 5 jawaban itunya lengkap, logis, dan sesuai nilai Islami. Kalau 4 cuman cukup, masih ada kekurangan. Dan kalau 1 tidak sesuai, dalam artian kosong. Kemudian data contoh pengolahan hasil pembelajaran. Penilaian ini mencakup dari 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya di sini Ahmad ada yang bernilai kognitif cuma 85, afektif, psikomotoriknya 90. Kemudian nilai akhirnya 87. Teknik pengolahan nilainya ini menggunakan nilai akhir itu bisa di mode rata-rata, yaitu nilai kognitif ditambah nilai afektif ditambah nilai psikomotorik, kemudian dibagi 3, sehingga pembobotan ini dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Berarti kalau 86 sampai 100 adalah sangat baik. Kemudian contoh laporan hasil belajar raport kurikulum merdeka. Di sini ada peserta Ahmad Fauzi, pengetahuannya sangat baik, keterampilannya sangat baik, dan sikapnya sangat baiklah. Maka catatannya, peserta didik telah menunjukkan perkembangan positif dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai PAI yang diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi sikap dan keterampilan agar nilai religius dan karakter mulia semakin tertanam. Maka rekomendasi selanjutnya mempertahankan pencapaian
mengamalkan nilai berbasis karakter, lebih aktif lagi di kegiatannya. Seperti itu rekomendasinya. Kemudian selanjutnya analisis studi kasus penentuan kenaikan kelas. Di sini ada 2 kasus yang mana ada siswa yang naik kelas, ada siswa yang tidak naik. Contohnya di sini ada Muhammad Rizky yang mana kehadiran 92%, pengetahuan baik, sikap baik, keterampilan cukup. Alasan keputusan dia naik, pengetahuan pada karakter baik, kemudian sikap spiritual dan sosial sangat baik yang menjadi modal utama di sini, dan ketidaktuntasan masing-masing tapi hanya sebagian. Namun yang tidak naik kelas adalah Andi Pratama ini. Pengetahuan cukup, sikapnya kurang, keterampilan kurang, sehingga alasan tidak naiknya sikap spiritual dan sosial pada kategori kurang, kehadiran di bawah minimal masih. Karena kehadiran 78%. Kemudian refleksi pengalaman merancang instrumen. Selama saya merancang selama 1 semester ini, tantangan yang hadapi yaitu cara menyelaraskan instrumen dengan tujuan pendidikan. Kemudian menyusun penilaian secara sikap yang objektif, ini masih kesulitan. Kemudian menyusun deskripsi hasil belajar. Kemudian pembelajaran yang saya peroleh bisa saya menilai sebagai bagian internal pembelajaran dan pentingnya pendekatan holistik masih. Kemudian refleksi guru. Rencana perbaikan, ya saya ingin merancang instrumen secara sistematis lagi, terstruktur lagi, memperkuat penilaian. Kemudian kualitas instrumen penilaian, contohnya analisis tingkat kesukaran. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang berarti tingkat kesukarannya masih mudah lah. Contoh salah satu perilaku meneladani kejujuran Nabi di sekolah adalah ini kesukarannya sedang. Mungkin seperti itu. Kemudian lanjut penilaian berbasis kelas dan kurikulum. Latar belakang ini. Latar belakang masih berhenti pada aspek kognitif semata. Kurikulum merdeka benar holistik dan keadilan. Kurikulum berbasis cinta menempatkan nilai cinta, empati, dan toleransi. Tujuannya adalah menghasilkan instrumen holistik dengan selaras, seimbang, maupun secara seimbang aspek kognitif dan efektif dan psikomotorik. Lanjut. Di sini sama seperti halnya tadi. Kesimpulan. Poin penting berarti konsep dasar bisa menggunakan tes, kemudian pengukuran, penilaian dan evaluasi. Prinsip penilaian bisa dan harus berkeadilan dan edukatif. Jenisnya bisa menggunakan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemudian instrumennya bisa autentik, bisa non-tes. Kemudian penilaiannya mengukur dari aspek kognitif tadi. Kemudian memperhatikan progres dan juga penilaiannya sebagai sarana saja menilai niat dan usaha siswa. Terima kasih penilaian yang atas penjelasan saya tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.